Perkenalkan, nama saya Ludia Liling, saya Kepala SD 005 Tanjung Palas Timur. Pada kesempatan ini, saya mengikuti kegiatan apresiasi GTK Berdedikasi tahun 2025 dan saya mengambil tema Mendidik Tanpa Batas, mewujudkan mimpi anak Sajoilir melalui kolaborasi pendidikan formal dan non-formal. SD 005 Tanjung Palas Timur berada di Desa Sajohilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sejak 27 tahun yang lalu, saya sudah bertekad bahwa anak-anak didik saya wajib lulus literasi dasar 12 tahun. Di Sajohilir masih sangat jauh dari kota dan banyak anak-anak di sini yang masih belum lulus kemampuan membaca literasi dasar. Oleh sebab itu ada beberapa strategi yang perlu kami lakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca anak-anak di sini. Antara lain yang pertama, program yang sudah kami terapkan ada program membaca 15 menit setiap hari yang dilakukan konsisten guru bersama murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Selain itu kami juga mengadakan pelatihan guru, baik itu dilakukan di satuan pendidikan maupun bersama dengan komunitas belajar antar satuan pendidikan, khususnya yang ada di kelompok kerja guru di gugus yang ada di tempat kami berada. Selain itu juga kami mengadakan bermitra dengan perpustakaan desa, ya, di mana anak-anak kami juga mengikuti program membaca dan program-program yang ada di perpustakaan desa. Mereka juga belajar juga membaca di sana bersama pegiat-pegiat perpustakaan yang ada di desa tersebut. Nah, dari program-program ini maka kami juga melibatkan orang tua murid untuk sama-sama mendampingi anak-anak kami untuk belajar, memotivasi mereka untuk membaca melalui grup WhatsApp orang tua yang bisa kita gunakan untuk saling berdiskusi dan berkolaborasi mendampingi anak-anak kami di rumah. Hasil atau dampak dari program-program ini bisa terlihat dari peningkatan nilai dari tes kemampuan membaca atau tes formatif membaca yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, ya, di mana nilai rata-rata membaca bisa naik. Karena kami juga punya program yaitu tes diagnostik membaca itu di awal tahun ajaran dan itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Selain itu, hasil peningkatan kemampuan membaca tadi bisa terlihat juga dari peningkatan nilai rapot yang dicapai oleh SD 5 Tanjung Palas Timur. Saya juga aktif mengikuti kegiatan di kabupaten sebagai fasilitator daerah atau sebagai FASDA, di mana sebagai FASDA literasi dan numerasi kami dilatih untuk mendampingi Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Bulungan, bagaimana memberdayakan teman-teman guru juga di sekolah-sekolah untuk mengawal kemampuan membaca siswa di kelas awal ini sehingga semua anak-anak di Kabupaten Bulungan dapat lulus dari literasi dasar. Dan kemudian kami melatih fasilitator gugus yang ada di KKG sehingga nanti fasilitator gugus inilah yang akan mendampingi guru-guru yang ada di sekolah tersebut untuk mengawal literasi dasar yang ada di sekolahnya masing-masing. Namun, setiap tahun ada rasa getir, ada rasa khawatir yang menyertai kelulusan anak-anak kami di SD 005 Tanjung Palas Timur. Kebahagiaan akan capaian studi mereka setelah selalu diiringi dengan kekhawatiran. Karena apa? Karena apa yang terjadi pada mereka yaitu banyak sekali anak-anak yang putus sekolah ketika mereka sudah duduk di bangku SMP atau sudah duduk di bangku SMA. Nah, skenario terburuk adalah ketika orang tua setelah berjuang keras mengumpulkan biaya untuk sekolah mereka ke kota, karena pada waktu itu belum ada SMP atau SMA di Desa Sajohilir ini, ya. Namun
tidak berapa lama anak-anak itu kembali ke Sajau Hilir karena merasa tidak kuat atau merasa tidak betah untuk tinggal sendiri di kota untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, akhirnya mereka menjadi anak-anak putus sekolah. Inilah yang membuat prihatin dari pemikiran saya selaku kepala sekolah SD melihat keadaan seperti ini, sehingga saya mencoba untuk merangkul teman-teman guru semua, mengajak mereka untuk membicarakan ini dan membuat suatu program bagaimana untuk memberikan kepada mereka sekolah kedua, ya, untuk kami membantu mereka khususnya dalam pendidikan kesetaraan. Nah, berangkat dari sini, ya, kami memanfaatkan waktu yang ada di waktu-waktu luang yang ada, sore hari atau malam hari, bahkan pada hari Minggu, untuk memberikan mereka pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Inilah kegiatan-kegiatan yang bisa kami lakukan di Sajau Hilir, dan banyak hal juga yang sudah bermanfaat pendidikan formal ini bagi anak-anak, seperti yang kita lihat di dalam video-video testimoni yang ada di dalam video ini. Saya Rinto Isape, saya alumni pendidikan kesetaraan yang saat ini bekerja di kantor desa Sajau Hilir dan menjabat sebagai kepala seksi pemerintahan. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan pendidikan desa saya. Kemudian ini biasa program pendidikan kesetaraan saya. Terima kasih kepada Ibu Rudia Liling, SPD, yang selama ini menjadi pembimbing saya sejak mengikuti program pendidikan kesetaraan yang merupakan pintu utama untuk saya menerapkan semua ilmu yang saya dapatkan agar mampu bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya dan warga Sajau Hilir pada khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Siri. Saya hanya lulusan SD dan tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena pada saat itu hanya ada di kota dan sangat jauh dari desa kami pada saat itu. Dengan adanya pendidikan kesetaraan ini, sehingga saya bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sambil bekerja. Selama 7 tahun saya mengikuti kegiatan di kesetaraan ini dan saya mendapatkan ijazah paket B dan juga saya mendapatkan ijazah paket C. Dengan bermodalkan ijazah paket C ini, saya kembali melamar ke sekolah yang tempat saya bersekolah dulu dan alhamdulillah saya diterima sebagai tenaga administrasi di sekolah. Tidak terasa saya mengabdi selama 14 tahun dan bisa mengikuti tes P3K dan saya lulus di SD ini, yang kebetulan di sini ketuanya, kepala sekolahnya adalah Ibu Ludia, dan Ibu Ludia itu memiliki lembaga kesetaraan di desa kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ludia yang telah membuka lembaga kesetaraan di desa kami yang bernama PKBM Pelita Ilmu, dan sampai saat ini masih terus berkontribusi mencerdaskan anak bangsa. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosep. Saya adalah guru di SD Negeri 005 Tanjung Palas Timur yang dipimpin oleh Ibu Ludia. Hal yang terjadi di wilayah saya, Desa Sajau Hilir, adalah lulusan dari sekolah kami yang melanjutkan di jenjang selanjutnya, baik di SMP maupun SMA, terkendala sehingga harus putus sekolah. Penyebabnya adalah salah satu karena kebutuhan ekonomi orang tua yang tidak mampu, sehingga mereka harus bekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk membantu kehidupan ekonomi orang tua. Hal ini menimbulkan keprihatinan Ibu Ludia, sehingga Ibu Ludia menyampaikan idenya kepada kami guru-guru SD Negeri 05 Tanjung Palas Timur untuk membuka pelayanan pendidikan non formal. Nah, saya sangat menyambut baik ide ini dan sangat mendukung ide ini, sehingga saya bergabung untuk menjadi tutor di pelayanan pendidikan non formal ini dalam tutor paket A,
paket B, dan paket C.